Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik kan? Amin. Terlepas dari itu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang kurang sehat, semoga cepat sehat. Dan yang sehat, semoga selalu tetap sehat. Jangan lupa, di keadaan yang seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan, berolahraga, jaga pola makan, minum vitamin, dan jangan lupa selalu bahagia. Gimana caranya nih biar selalu bahagia? Yaitu dengan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan diciptakan oleh ayang. Betul tidak? Oke teman-teman, untuk menghemat waktu, langsung saja nih perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, di sini kami terdiri dari 3 anggota. Nah, yang pertama itu adalah saya sendiri, Aia Asiti Asia. Lalu yang kedua ada Mas Muhammad Ari Ramdhani. Dan yang ketiga yaitu Mbak Rahmawati Nur Alifah. Nah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi tentang sejarah matematika Mesir. Nah, apa yang akan kita pelajari sih? Yang pertama yaitu sistem bilangan, makna, dan penulisannya pada masa Mesir kuno. Yang kedua, mengubah bentuk simbol bilangan Mesir kuno ke bentuk bilangan biasa dan sebaliknya. Yang ketiga, operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan Mesir kuno. Yang keempat yaitu tokoh-tokoh matematika Mesir kuno dan temuannya. Yang kelima, sistem komputasi di Mesir kuno. Yang keenam, konsep geometri di Mesir kuno. Dan yang ketujuh, menyelesaikan masalah matematika menggunakan penemuan atau pembuktian dari matematikawan atau ilmuwan di Mesir kuno. Langsung saja, yuk let's go! Peradaban Mesir kuno yang berlangsung selama kurang lebih 2.500 tahun telah meninggalkan banyak peninggalan serta memberikan inspirasi bagi penemuan-penemuan berikutnya, yaitu mulai dari konsep geometri serta pengetahuan matematika berupa prinsip-prinsip yang mendasari teorema Pythagoras. Pada awal tahun 3.500 sebelum Masehi, orang Mesir sepenuhnya mengembangkan sistem bilangan yang akan digunakan sebagai perhitungan dengan hanya memperkenalkan simbol baru dari waktu ke waktu. Pada masa ini digunakan sistem penulisan bilangan hieroglif dan hierarki. Sistem bilangan, makna, dan penulisan pada masa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Gambar papirus itu sendiri bisa dilihat oleh teman-teman ada di sebelah kanan. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Tulisan Mesir kuno sering disebut dengan tulisan hieroglif. Gambarnya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri ada di sebelah kiri. Dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun bulatan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem bilangan hieroglif. Penulisan didasarkan pada hieroglif dari sekitar 3400 sebelum Masehi. Nah, hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili kata-kata. Sangat mudah untuk melihat bagaimana mereka akan menunjukkan kata burung oleh gambar burung kecil, tetapi tanpa pengembangan lebih lanjut. Sistem tulisan ini tidak bisa mewakili banyak kata. Lalu masalah ini juga diadopsi oleh orang Mesir kuno dengan berbicara menggunakan kata-kata. Misalnya nih, untuk menggambarkan kalimat "aku mendengar anjing menggonggong", mungkin diwakili oleh mata, telinga, kulit pohon, kepala mahkota, dan anjing. Simbol yang sama mungkin berarti sesuatu yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Artinya, misalnya nih, mata mungkin berarti melihat, sementara telinga mungkin berarti suara.
Bentuk angka hieroglif. Nah, angka hieroglifnya ini sendiri bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi, penulisan matematika Mesir kuno bersifat desimal atau berbasis 10 dan didasarkan pada simbol hieroglif untuk tiap perpekatan 10 sampai dengan 1 juta. Yang berarti orang Mesir memiliki sistem bilangan basis 10 hieroglif, yang artinya mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Setelah kita mengenal angka atau bilangan hieroglif, selanjutnya kita akan mengubah bilangan hieroglif Mesir kuno ke bentuk bilangan biasa. Pertama, yaitu cara penulisan angkanya. Misalnya untuk membuat bilangan 276, maka akan ada 15 simbol yang diperlukan, yaitu 2 simbol ratusan, selanjutnya 7 simbol puluhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka totalnya yaitu 70, dan ada 6 simbol satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita jumlahkan 200 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 276. Begitu juga misalnya kita akan mengubah bilangan biasa ke bilangan hieroglif. Kita tinggal mengacu pada tabel di slide sebelumnya yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu cara penulisan pecahan. Pecahan pada Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal dengan bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan diwakili dengan simbol hieroglif berbentuk mulut yang berarti bagian. Kita lihat untuk gambar yang pertama, di situ ada 1 gambar mulut dan 3 gambar sebut saja batang. Maka pecahan tersebut yaitu 1/3. Untuk gambar yang kedua ada 1 gambar mulut dan 5 gambar batang. Maka pecahan tersebut yaitu 1/5. Dan yang gambar yang terakhir yaitu ada 1 gambar mulut dan untuk total dari bilangan bulatnya yaitu 249. Maka pecahan tersebut yaitu 1/249. Cara penulisan desimal. Dalam menuliskan bilangan, susunan desimal terbesar ditulis terlebih dahulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Misalnya untuk penulisan angka 46,206. Untuk penulisan tanda koma, lihat simbol hieroglif yang tandanya berbalik arah. Misalnya pada penulisan angka ini yaitu simbol yang berbalik arah adalah 40.000 dan 6.000. Sedangkan penulisan simbol 200 dan 6 tidak berbalik arah. Penulisan tanda koma ditulis setelah angka yang berbalik arah, yakni pada angka 46.000. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus yaitu sistem bilangan hieratik. Nah, ini untuk bilangan hieratik itu sendiri, angka ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi dari sebelumnya saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal. Contoh penulisan angka hieratik. Nah, jadi untuk penulisan angka hieratik itu sendiri berdasarkan pada tabel di slide sebelumnya. Misalnya di sini kita akan menuliskan bilangan 2765. Untuk gambar pertama di sebelah kiri yaitu merupakan gambar 2000 pada angka hieratik, dan yang kedua yaitu gambar 700, yang ketiga gambar 60, dan yang keempat gambar 5. Maka totalnya yaitu 2765. Misalnya juga kita akan menuliskan bilangan 1245 ke angka hieratik. Nah, kita akan mencari angka 1000. Angka 1000 sendiri itu disimbolkan dengan gambar yang seperti itu. Lalu angka 200 simbolnya gambar yang seperti itu. Angka 40 simbolnya seperti itu. Dan yang terakhir angka 5 simbolnya seperti itu. Maka totalnya yaitu 1245. Untuk subtopik yang ketiga itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan Mesir kuno. Sistem operasi yang akan kita bahas pertama kali adalah penjumlahan. Di sini contoh pertama, kita akan menjumlahkan 2 puluhan dan 4 satuan, yaitu yang dapat kita sebut sebagai 24,
akan dijumlahkan dengan 53 yang ditulis dengan 5 puluhan dan 3 satuan. Kita dapat menghitungnya dari angka terkecil yaitu satuan. Jadi 4 satuan dijumlahkan dengan 3 satuan menjadi 7 satuan. Lalu 2 puluhan dijumlahkan dengan 5 puluhan menjadi 7 puluhan. Jadi hasil penjumlahan dari 24 dan 53 adalah 77. Contoh kedua, di sini kita punya 37 akan dijumlahkan dengan 46. Sama seperti contoh 1, kita akan menjumlahkan dari angka dengan nilai terkecil yaitu angka satuan. Jadi 7 satuan ditambah dengan 6 satuan adalah 13 satuan. Karena 13 satuan ini terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan, kita dapat menambahkan 1 puluhan ke penjumlahan puluhannya menjadi 1 puluhan ditambah 3 dan ditambah 4 puluhan yang hasilnya adalah 8 puluhan. Jadi 37 ditambah 46 adalah 83. Contoh berikutnya, itu di sini kita punya 259 dan 376. Sama seperti contoh sebelumnya, kita akan menjumlahkan dari nilai terkecilnya yaitu yang nilai satuan. Di sini ada 9 satuan ditambah 6 satuan, yaitu 15 satuan. Nah, 15 satuan ini terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Jadi 1 puluhannya ini akan kita jumlahkan dengan angka puluhan lainnya, yaitu jadi 1 puluhan ditambah 5 puluhan dan ditambah 7 puluhan menjadi 13 puluhan. 13 puluhan ini berapa? Nah, di sini 13 puluhan itu ada 3 puluhan dan 1 ratusan. 1 ratusan ini akan kita jumlahkan dengan ratusan lainnya. Jadinya 1 ratusan ditambah 2 ratusan ditambah 3 ratusan sama dengan 6 ratusan. Jadi 259 ditambah 376 sama dengan 635. Lalu selanjutnya untuk operasi pengurangan, di sini untuk contohnya kita akan coba mengurangi 3221 dengan 2113. Nah, karena kita tidak bisa mengurangi 3 dari 1, jadi karena 3 satuan tidak bisa dikurangi dari 1 satuan, maka kita ubah 1 puluhan pada 3221 ini menjadi 10 satuan, sehingga dapat kita lihat di PowerPoint-nya di sini 3221 dengan 1 puluhannya itu kita ubah menjadi 10 satuan. Nah, lalu selanjutnya akan kita hapus 3 satuan, 1 puluhan, 1 ratusan, dan 2000-nya dari 3221. Nah, itu diperoleh hasilnya sama dengan 1108. Untuk sistem pengurangannya juga sama dengan sistem penjumlahan, yaitu kita mengurangi dari angka nilai yang memiliki nilai terkecil, yaitu dari satuannya lalu ke puluhan, lalu ke ratusan, baru ke ribuannya, seperti itu. Untuk selanjutnya, sistem operasi perkalian. Di sini contohnya kita akan mengalihkan angka 7. Di sini ada 7 satuan dengan angka 8, yaitu 8 satuan yang hasilnya adalah 56. Nah, gimana cara dapat 56 ini? Nah, jadi yang pertama kita tuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan. Angka 1 di kiri dan angka yang akan dikalikan. Di sini angka yang akan kita kalikan adalah 7. Berarti di sini yang di kiri ada 1 dan ada angka 7 di sisi kanan. Lalu yang kedua, kita jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri, lalu ditulis di bawahnya. Nah, di sini tadi di sisi kiri ada angka 1. Kita akan jumlahkan dengan dirinya sendiri. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kita tulis 2 satuan. Lalu untuk yang di sisi kanan, tadi di sisi kanan kita ada angka 7. Jadi angka 7 kita jumlahkan dengan dirinya sendiri, jadi 7 ditambah 7 adalah 14. Yang dapat kita tuliskan itu 1 puluhan dan 4 satuan. Jadi di sini ada 2 satuan di sisi kiri dan ada 1 puluhan dan 4 satuan di sisi kanan, yaitu 14. Lalu kita jumlahkan terus sampai jumlahan semua angka di kolom kiri itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan pengalinya. Nah, kita di sini pada kotak kuning ini kita sudah mendapatkan 8 satuan di sisi kiri dan 56 di sisi kanan. Nah, jumlahan angka di sebelah kanan itu adalah pasangan dari angka yang ditandai tadi adalah hasil perkaliannya. Jadi di sini sudah kita dapatkan di sisi kiri itu adalah
8 satuan, yang tadi angka yang pengalinya itu. Nah, di sisi kanannya itu adalah hasilnya, yaitu 56. Jadi seperti itu untuk sistem operasi perkalian. Lalu untuk sistem operasi pembagian, di sini untuk contohnya kita akan membagi angka 56, di sini ada 50-an dan 6 satuan, dengan angka 7, yang hasilnya itu adalah 8. Gimana caranya kita dapat 8? Di sini pertama, kita tuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan angka 1 dan angka pembaginya. Jadi angka 1 di kiri dan angka pembaginya di kanan. Angka pembaginya itu adalah 7. Lalu yang kedua, jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri, lalu tulis di bawahnya seperti yang tadi. Jadi di kiri itu ada 1 ditambah 1. Jadi kita di sini tulis 2 satuan. Lalu di sisi kanan itu 7 ditambah 7 itu 14. Jadi kita tulis 1 puluhan dan 4 satuan. Kita jumlahkan semua angka di maksud saya adalah begitu seterusnya hingga jumlahan semua angka di kolom yang kanan itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan angka yang akan dibagi tadi. Jadi di sini kita dapatkan untuk yang di kotak kuning ini sudah kita dapatkan, dan yang ada tandanya itu kita jumlahkan terus sampai kita dapat 56. Nah, tandai angkanya itu kan yang di sebelah kanan yang jumlahnya sama dengan angka yang dibagi. Lalu nanti yang sebelah kiri ini yaitu 8 satuan itu adalah hasil pembagian dari 56 dengan angka 7. Jadi kita dapatkan 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. Lalu selanjutnya untuk contoh kedua untuk operasi pembagian, di sini kita akan membagi 98 dengan 7 yang hasilnya adalah 14. Bagaimana kita mendapatkan angka 14 ini? Caranya sama seperti sebelumnya, kita tulis angka 1 di kolom kiri dan angka pembaginya di kolom kanan. Lalu kita lipat gandakan, dikerjakan secara menurun. Lalu karena 98 ini adalah kita bisa dapatkan dari 14 ditambah 28 ditambah 56. Nah, di kolom kanan ini ada angka 14, 28, dan 56 yang kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan angka 98. Kita tandai dulu nih kolom 14, 28, dan 56 ini. Nah, maka hasil baginya itu berapa? Maka hasil baginya itu di kolom kirinya yang tadi satu sejajar dengan yang sudah kita tandai itu kita jumlahkan juga. Jadi 2 ditambah 4 tambah 8 sama dengan 14. Jadi 98 dibagi 7 hasilnya adalah 14. Selanjutnya yaitu tokoh matematika Mesir kuno dan penemuannya. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik serta orang pertama yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Yang kedua, Eudoxus. Pada tahun 408 sampai 355 sebelum Masehi, beliau membuat definisi tentang perakiraan panjang suatu bilangan irasional dengan metode perkalian silang atau cross multiplying. Selanjutnya yaitu ada Euclid pada tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi. Teorema-teorema baru pada masa Euclid yaitu ada kurva, lingkaran-lingkaran, dan bentuk-bentuk lainnya, sama halnya seperti garis lurus dan bidang-bidang datar. Yang selanjutnya ada Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Beliau mendefinisikan perbandingan antara keliling lingkaran dan jari-jari yang dikenal sebagai pi sebesar 3,1429. Selanjutnya ada Pythagoras pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika.
Selanjutnya yaitu ada Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Dicatat oleh Cleomedes dalam On the Circular Motion of the Celestial Bodies sebagai orang yang telah menghitung keliling bumi sekitar tahun 240 sebelum Masehi. Karya lainnya yaitu Saringan Eratosthenes sebagai cara menemukan bilangan prima. Selanjutnya yaitu konsep geometri di Mesir kuno. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi 3, 4, dan 5. Dalam perancangan piramida cerpen, orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau square triangle dengan perbandingan sisi-sisinya 3:4:5 dengan nama lain disebut sebagai segitiga Pythagorean, dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas atau the golden triangle. Pada saat itu geometri hanya digunakan untuk keperluan yang sangat mendasar, yaitu pemantauan ukuran tanah milik penduduk untuk keperluan pemungutan pajak. Pada tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menemukan nilai pi yaitu 3,16. Sumber informasi matematika Mesir kuno adalah Papyrus Moskow dan Papyrus Rin. Papyrus Moskow berukuran tinggi 8 cm dan lebar 540 cm. Sedangkan Papyrus Rin memiliki tinggi 33 cm dan lebar 565 cm. Dari 100 soal-soal dalam lembaran Papyrus Moskow dan Rin terdapat 26 soal bersifat geometris. Sebagian besar dari soal-soal tersebut berasal dari rumus-rumus pengukuran yang diperlukan untuk menghitung luas tanah dan isi lumbuk padi-padian. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Orang Mesir kuno telah menemukan nilai pi yaitu 3,16. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah matematika dengan pembuktian dari ilmuwan Mesir kuno. Permasalahan yang paling menarik yang berada di Mesir kuno yaitu tentang matematika Papyrus Moskow, di mana masalahnya mengenai perhitungan volume dari sebuah limas. Dengan menggunakan rumus yang benar, limas adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut adalah limas dengan alas persegi dan sisi alasnya adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, dan jika tingginya adalah H, mereka orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah H dikalikan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Jika B sama dengan 0, kita akan menyatakan rumus volume piramida dengan alas persegi yaitu A kuadrat dikalikan H. Mesir kuno juga menemukan nilai pi yaitu 3,16 pada tahun 1650 sebelum Masehi. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Jadi jika diuraikan kira-kira seperti di bawah ini, yaitu luas lingkaran sama dengan 8/9 dikalikan D kuadrat, dimana dengan D itu sama dengan 2 jari-jari, sehingga diperoleh luas lingkaran yaitu 8/9 dikalikan diameter dikuadratkan sama dengan 64/81 dikalikan 4R kuadrat, yang sama dengan 256/81 dikalikan R kuadrat, dimana itu sama dengan 3,16 R kuadrat. Sehingga orang Mesir kuno telah menemukan nilai pi yaitu 3,16.
Nah, itulah materi mengenai sejarah matematika Mesir. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.